Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, selamat bertemu kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Eis Nengsi SPD. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik, lucu dan mengesankan. Biasanya mempunyai maksud untuk melakukan kritikan atau sindiran mengenai orang-orang penting ataupun orang terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Namun, anekdot juga dapat merupakan cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan di masyarakat. Namun, tidak semua cerita lucu dan menarik itu dikatakan anekdot. Ada cerita lucu dan menarik itu dikatakan sebagai humor. Baik, mari kita bedakan antara humor dan anekdot. Humor hanya berfungsi untuk menghibur dan membuat penonton tertawa saja. Tidak ada unsur menyindir atau mengkritik. Sedangkan anekdot berfungsi untuk menyampaikan makna tersirat. Biasanya berupa kritikan. Kritik dalam anekdot sering disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Ciri-ciri dari teks anekdot: 1. Bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisikan cerita lucu atau bualan. Yang kedua, bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan di dalam teks. 3. Memiliki tujuan tertentu. Yang keempat, bersifat menyindir atau mengkritik. 5. Menceritakan orang-orang penting ataupun orang-orang terkenal. Yang keenam, kisah cerita yang dibuat hampir menyerupai dengan dongeng. Ciri yang terakhir, yang ketujuh, terkadang menceritakan tentang karakter hewan dengan manusia yang terhubung secara umum dan realistis. Nah, apa tujuan teks anekdot dibuat oleh kita? Tujuan anekdot dibuat oleh kita yang ke-1 untuk membangkitkan tawa para penonton atau para pembaca. Yang kedua, yaitu untuk sarana penghibur. Yang ketiga, sebagai sarana pengkritik. Baik, kita lanjutkan kepada struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot yang ke-1 yaitu abstraksi. Abstraksi adalah gambaran awal dalam sebuah cerita anekdot. Yang kedua, struktur yang kedua yaitu orientasi. Orientasi adalah pengenalan. Mulai dari pengenalan tokoh, kondisi, latar atau setting, dan lain sebagainya. Struktur yang ketiga yaitu krisis. Krisis adalah terjadinya puncak masalah. Pada krisis biasanya diisi dengan sindiran yang akan ditujukan pada seseorang atau sekelompok orang yang ada di dalam cerita. Krisis pada sebuah anekdot bisa terjadi berulang kali, tergantung kepada ceritanya. Struktur yang keempat, adanya reaksi. Reaksi menjadi bagian yang akan melengkapi sebuah krisis, berbentuk penyelesaian masalah yang terdapat dalam krisis. Kelima,
yaitu koda. Koda adalah bagian akhir cerita yang merupakan penutup cerita teks anekdot. Koda adalah bagian penting yang harus ada di dalam sebuah anekdot. Kita langsung kepada unsur kebahasaan teks anekdot. Unsur kebahasaan teks anekdot yang ke-1, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. 2, menggunakan kalimat retoris. Kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. 3, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Misalnya, kemudian. Yang ke-4, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan, dan lain sebagainya. Yang ke-5, menggunakan kalimat perintah. Ke-6, menggunakan kalimat seru. Khusus untuk anekdot disajikan dalam bentuk dialog. Penggunaan kalimatnya secara langsung sangat dominan. Baik, terima kasih. Itulah tentang anekdot. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.